Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan berbagi tutorial pembuat teks paragraf pada dokumen HTML menggunakan handphone ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa install aplikasinya namanya NWriter. Di sini namanya NWriter ya, ini di Play Store namanya NWriter. Kalau teman-teman buka di Play Store, di sini misalkan saya langsung bukakan Play Store-nya ya. Di sini kalian ketik aja namanya NWriter Free ini ya. Itu yang logonya kayak gini ya, ini ya seperti ini ya. Yang NWriter Free HTML Editor. Nah, oke, langsung kita kembali lagi ke layar utama. Kalau kalian sudah download, langsung aja klik buka logonya yang ini ya, NWriter Free-nya yang ada di layar. Nah, di sini kita tampilan NWriter Free-nya seperti ini. Ya, ini bisa sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita gunakan. Oke, langkah awal karena kita mau membuat dokumen HTML, kita ketik dulu aja HTML di sini, HTML. Lalu ada buka kurung, ya ini tagnya namanya tag HTML. Lalu ditutup, kita enter dulu, enter 2 kali saja. Lalu di sini ada tag penutupnya ya, tuh ya tag penutup, langsung klik aja nih yang tanda panah garis miring. Tanda panah garis miring. Buka kurung siku garis miring, yaitu tag penutupnya langsung, jadi dia langsung memilih HTML, buka kurung HTML seperti itu. Selanjutnya, ini kan struktur dasar HTML itu biasanya kan ada namanya di sini head ya. Kita buat di sini head, lalu kita tutup lagi dengan tutup kurung /head. Nah, di sini kita pakai spasi dulu ya. Tab yang tanda panah ada garis lurus samping tanda sama dengan ini. Lalu kita buat di sini karena ada title ya, kita buat title di sini, title. Lalu kita buat namanya di sini latihan 1 di sini. Kalau nggak usah latihan 1. Ya, di sini boleh paragraf ya. HTML paragraf lah ya. Kita buat. Oke, sedang nge-lag ya, sorry. Oke, HTML paragraf. Lalu ini kita tutup ya titlenya. Nah, di dalam tadi kan di dalam title adalah HTML paragraf. Di headnya ini kita buat body ya. Di headnya lagi, di bodinya nih, di sini kita buat tag body di bawah head itu namanya body. Nah, di sini tag untuk membuat bagian badannya. Biasanya di dalam body itu banyak ya, macam-macam, bisa kita masukin gambar, teks ya, video dan lain-lain. Karena kita masuk ke dalam materi paragraf, kita buat tag P ya, tag P. Klik aja P, pilih P, lalu kita tutup lagi di sini, kita ambil di tengah-tengah di antara tag P ini. Kita buat di sini misalkan latihan membuat website ya gitu ya, latihan membuat website. Ya, gini ya. Oke, ini typo. Tipe. Oke. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kita simpan dulu filenya ya. Kita di sini ada tanda tombol gambar disket atau gambar ini, tulisan ini ya, samping folder ini. Kita klik aja save. Nah, kita kasih nama di sini dengan nama di sini pastikan adalah .html ya. Nah, kita kasih nama di sini latihan 1. Latihan 1, nggak usah pakai spasi, latihan 1.html, lalu klik save ya. Nah, di sini untuk menampilkannya bisa kalian klik latihan 1.html, di atasnya terus ada di gambar tanda panah ini. Nah, ini maka tampilannya seperti ini, latihan membuat website. Itu baru teks biasa ya. Nah, jadi kalian untuk previewnya, kita back lagi untuk kembali ke pengeditan editornya. Nah, itulah penggunaan fungsi tag P ya. Tag P itu adalah tag untuk membuat paragraf. Lalu kalau misalkan kita buat selanjutnya, kita buat lagi di bawahnya, bisa nggak pakai P lagi? Bisa ya. Pakai tag P lagi. Ya, klik lagi di sini misalkan latihan membuat website HTML paragraf ya. HTML paragraf.
Nah, seperti ini ya, tutup. Nah, kita save lagi. Kita save, klik tombol save the file ya, saving the file, langsung klik tombol preview. Nah, tampilannya ada HTML paragraf. Nah, lalu sorry ada iklan ya. Nah, lalu kalau misalkan kita mau membuat jarak nih, tadi kan tampilannya di sini kalau kita lihat jaraknya terlalu dekat. Misalkan kita mau buat jaraknya ada jarak lagi. Nah, kita belajar tentang bagaimana membuat spacing, line spacing kalau di Word ya, namanya line spacing. Ya, namanya line spacing. Di sini kita tambahkan BR namanya, BR ya. BR itu bukan bambu runcing ya. Nah, di sini BR, lalu kita save, kita lihat. Nah, di sini jaraknya tambah lagi, kita lihat ya previewnya ya. Nah, disitulah fungsi BR. Tapi kalau kejauhan nggak usah dipakai ya. Nah, di sini itu untuk fungsi paragraf ya, untuk yang tag page. Selanjutnya, bagaimana Pak kalau misalkan kita mau memiringkan atau menebalkan huruf? Nah, di sini kita pakai tag B. Misalkan latihan membuat websitenya kita tebalkan. Di sini setelah tag P ini bisa kita tambahkan latihan membuat website, misalkan slash lagi sorry. Ini B tutup kurung ya. Lalu ditambahkan lagi sebelum penutupnya di sini kita tambahkan lagi tag penutup B. Nah, save. Kita preview ya. Maka hasilnya latihan membuat websitenya jadi tebal. HTML paragrafnya jadi biasa saja. Lalu kalau misalkan HTML paragrafnya ini kita buat miring, bagaimana? Kita buat miring seperti ini ya. Pakai tag I ya, italic. Kalau tadi kan B itu bold ya. Nah, sekarang kita pakai tag I di setelah tulisan HTML paragraf. Nah, jadi kita langsung aja preview, maka tulisannya jadi HTML paragrafnya adalah miring. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu kalau misalkan ada iklan lagi ya. Sorry, ini karena pakai aplikasi yang gratis, iklan pasti nongol ya. Nah, di sini kita bisa menggariskan bawah ya, membuat garis bawah. Misalkan kita tambahin tag lagi ya, misalkan kita mau buat garis bawah lagi di sini pakai slash penutup ya. Di sini misalkan hari ini kita belajar membuat website. Nah, websitenya ini kita garis bawah. Gimana caranya? Pakai tag U. Nah, di sini pakai tag U ya, sorry ya, tag U. Pakai tag U, lalu kita tutup lagi websitenya ini dengan slash U ya, seperti ini. Tinggal save deh. Kita tinggal preview. Nah, tampilannya seperti ini ya. Websitenya jadi ada garis bawahnya. Oke. Nah, itulah untuk materi tentang paragraf. Saya tidak akan perpanjang lebar untuk membuat videonya. Nah, kalian kembangkan di rumah ya. Bisa ini. Nanti kalau ada tugas untuk yang kelas 12 ini, ada tugas kalian buat biodata diri ya, biodata diri menggunakan tag paragraf ini ya. Lalu ada tebal dan miringnya digunakan, dibuatnya menggunakan aplikasi Enwriter bagi yang handphone, dan bagi yang tidak yang menggunakan laptop bisa menggunakan Sublime Text. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih untuk materi kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa diklik like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini, dan silakan share ke teman-teman kalian agar video ini terus bermanfaat dan berkembang untuk yang lain. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.